Aku berkata yang sesungguhnya. Aku adalah pintu untuk domba. Yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Domba-domba tidak mendengarkan suara mereka. Aku adalah pintu. Siapa yang masuk melalui aku akan selamat. Mereka akan keluar masuk dan mendapat makanan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan merusak. Aku datang supaya kalian mendapat hidup. Hidup yang berkelimpahan. Akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawa untuk domba-dombanya. Ketika orang upahan, yang bukan gembala dan juga bukan pemilik domba, melihat serigala datang, ia akan meninggalkan domba-dombanya. Maka serigala akan menerkam dombanya hingga tercerai-berai. Orang upahan itu berlari sebab ia bekerja hanya untuk upah. Tidak memperdulikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Begitu pula aku mengenal domba-dombaku. Dan mereka mengenal aku. Kuserahkan nyawaku untuk mereka. Renungan minggu keempat masa Paskah 3 Mei 2020 dengan Injilnya Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10, dan saya beri judul Meniti Jalan Sang Gembala Agung. Saudara-saudariku terkasih, seluruh umat Allah dimanapun Anda berada, selamat jumpa kembali dalam renungan mingguan ini. Mengawali renungan ini, marilah kita bernyanyi bersama. Kalau Anda punya Mada Bakti, silakan dibuka nomor 301, Tuhanku Gembala. Kalau tidak ada Mada Bakti, mungkin Anda masih hafal akan lagunya. Mari, tapi supaya tidak terlalu panjang, lagu ini akan kita nyanyikan agak berbeda. Monggo. Tuhanku, gembalaku, aku dihantar olehnya ke padang rumput menghijau. Aku dihantar olehnya ke sumber-sumber istirahat, disegarkannya jiwaku. Biar ku lewat jurang kelam, tiada ku takut bencana. Engkau menyertai aku, Tuhanku, gembalaku. Tiada aku kekurangan, tiada aku kekurangan. Tuhanku, gembalaku. Tiada aku kekurangan. Tuhanku, gembalaku. Tiada aku kekurangan. Saudara-saudari terkasih, Bapak Paus Fransiskus pernah berkata, gembala harus berbau domba. Itulah gembala yang baik. Nah, bagaimana tidak? Dia memangku anak-anak domba dan induknya dituntunnya dengan hati-hati, sebagaimana disampaikan dalam kitab Yesaya bab 40 ayat 11. Begitulah kasih Tuhan kepada kita umatnya. Hari ini Yesus menyampaikan perumpamaan. Dalam perumpamaan itu disebut-sebut ada gembala, pintu, penjaga domba, dan jangan lupa pencuri. Karena ini perumpamaan, maka kita harus mencari makna dan hikmahnya dan menghayatinya. Yang dimaksudkan gembala di sini adalah pemilik domba, sedang penjaga adalah yang menjaga domba, dan yang membukakan pintu kandang
agar domba-domba bisa berjumpa dengan gembalanya dan dituntun ke padang rumput, ke tempat yang segar, menyenangkan. Sang gembala sebelum membawa domba-domba ke padang rumput, dia memanggil dombanya satu persatu secara pribadi. Ada hubungan pribadi antara domba dan gembalanya. Domba tidak dianggap sebagai barang yang bisa diperlakukan dengan semena-mena. Domba dianggap sebagai pribadi yang bebas. Dan domba-domba mengikuti sang gembala, meniti jalan yang dilalui sang gembala biar tidak kesasar atau nyasar. Karena itulah sang gembala juga disebut pintu di mana domba bisa melewatinya. Nah, sekarang masalahnya siapa gembala, siapa penjaga, dan siapa domba? Saudara-saudari terkasih, hari ini adalah hari Minggu Panggilan. Dari sinilah kita akan mencoba menemukan makna perumpamaan itu untuk kemudian menghayatinya. Dalam panduan bulan katekese liturgi Keuskupan Agung Semarang hari yang ketiga hari ini dikatakan bahwa panggilan menjadi misionaris adalah panggilan kita semua. Menjadi misionaris berarti menjadi orang-orang yang mewartakan Injil kepada orang lain, entah melalui kesaksian hidup ataupun bentuk pelayanan kita masing-masing, entah sebagai awam ataupun kaum berjubah. Mewartakan Injil berarti membukakan pintu bagi orang lain agar ketemu sang gembala, yaitu Tuhan sendiri. Dan bila benar-benar bersatu dengan Tuhan, kita akan dapat berbuah banyak. Artinya kita dapat sebanyak-banyaknya berbuat kebaikan demi kebahagiaan sesama. Bukan kok karena pewartaanku lalu banyak orang terpanggil loh, bukan. Kalau memang begitu ya syukurlah. Namun sekali lagi bukan karena aku, melainkan panggilan itu adalah rahmat Tuhan yang ditanggapi secara bebas. Jangan sampai ada yang mengatakan, loh lihat, semenjak aku di sini panggilan subur. Wah, sombong banget. Padahal kami ini hanya hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan sebagaimana disampaikan oleh Injil Lukas bab 17 ayat 10. Domba dipanggil satu persatu oleh gembala, sang pemilik domba. Kadang kita tidak atau kurang menyadari atau kurang mendengar panggilan itu. Nah, disinilah tugas penjaga untuk menyadarkannya. Lalu siapa penjaga itu? Ya kita-kita ini. Kita-kita itu siapa? Kita-kita yang diserai tanggung jawab baik dalam gereja maupun masyarakat. Bisa hierarki dalam gereja, bisa pimpinan-pimpinan masyarakat, bisa orang tua, bisa guru, bisa sahabat, dan sebagainya. Contohnya kalau orang tua, kadang orang tua mengatakan anak itu anugerah Tuhan, peparing dalam Gusti, atau lebih pas anak itu disebut gaduan dalam Gusti, titipan dalam Gusti. Harus diasuh yang benar. Nanti pada saatnya anak harus mandiri, orang tua harus siap melepas mereka. Bapak Kardinal Justinus Darmoyono almarhum ketika tabisani mamat kami, beliau mengatakan kepada para orang tua kami, Bapak Ibu, putra-putramu saiki iki wis dadi kagungane pasamuan suci, nanging yo tetep putra-putramu. Meskipun cara panjenengan ngulawentah beda karo nalika isih cilik. Maksudnya Bapak Ibu, anak-anakmu ini sekarang sudah milik gereja, tapi tetap anak-anakmu. Maaf, kadang ada bahasa yang salah kaprah. Sering ada yang mengatakan entah romo, entah ketua lingkungan, entah ketua wilayah, entah siapa,
umatku ki akeh lho. Nah, kuwi dudu umatmu Mas, ning umat Allah sing dadi tanggung jawabmu. Jadi jangan takut, tapi jangan takut berdosa loh ya. Kok kalau mengatakan umatku mung kurang pas salah kaprah. Tetapi itu bisa berbahaya kalau sampai nanti umat diatur menurut selera pribadi dan harus manut begitu saja. Sabdo Pendito Ratu, Dawe Romo kudu diguguk dan sebagainya. Nah, umat bukan barang tetapi pribadi-pribadi yang sama-sama berjalan meniti jalan Sang Gembala. Ingat, Sang Gembala memanggil domba satu persatu. Kita ini penjaga, bukan gembala. Bisa saja sesudah mengikutinya kita dijadikan penjaga. Antara lain dalam bahasa gereja disebut misionaris tadi. Tetapi awas loh ya, ada pencuri yang masuk tidak lewat pintu dan akan merusak. Dan dia tidak dikenal oleh domba, maka domba juga tidak ikut, malah lari. Mereka juga bisa beraksi ketika domba-domba tidak dijaga dengan baik. Bisa juga karena domba tidak manut gembalanya atau si penjaga cari senangnya sendiri, melalaikan tugasnya dan terseret pada pelayanan yang hanya mencari keuntungan pribadi. Yang menguntungkan dilayani, yang tidak menguntungkan dibiarin saja. Jadi pencuri itu bisa saja datang dengan paksa, namun bisa juga karena dibiarkan masuk lantaran kelalaian sang penjaga. Saudara-saudariku terkasih, dengan demikian kita ini bisa saja ada dalam posisi sebagai penjaga atau domba. Namun jadi penjaga ataupun domba harus tetap ada di jalur Tuhan. Entah sebagai pemimpin ataupun yang dipimpin, kita harus tetap sama-sama umat Tuhan yang sama-sama berjalan menuju kehidupan sejati. Sama-sama meniti jalan Sang Gembala Agung, pergi mengarungi lewat darat, lewat udara maupun lewat lautan, pergi ke pulau-pulau untuk berjumpa dengan Tuhan, mewartakan Tuhan di sana. Oh, kemanakah arah perahu? Tiada angin membantu. Oh, serasa abad berlalu, serasa niat memburu. Siapkanlah sampanmu, bentangkanlah layarmu, siapkanlah hatimu menghadap Tuhan. Siapkanlah sampanmu, bentangkanlah layarmu, siapkanlah hatimu menghadap Tuhan. Saudara-saudari terkasih, sesudah menghadap lalu menyatu dengannya, sebagaimana dikatakan oleh Paulus di puncak keyakinannya, aku telah disalib dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Dari surat Paulus kepada umat di Galatia bab 2 ayat 19 sampai 20. Hanya dengan demikian hidup kita akan berbuah banyak. Amin. Berkah dalam. Bayat 3 Mei 2020, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Mbayat.